Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dina. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Oke, segala puji bagi Allah dan seluruh alam yang telah memberikan karunia kepada kita semua, dan yang terhormat kepada dan salawat salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terhormat kepada Abi Hanif Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Super Camp La Raibah Hanifidah, dan orang tua saya yang saya sayangi. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tema majelis yang saya berjudul kurban. Nah, apa pengertian dari kurban? Nah, di sini saya mengambil dari inti-intinya, yaitu ada 5 perkara. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, kurban sendiri dari kata koroba, yaitu adalah pendekatan diri. Nah, dan ada maksud lain. Maksud lain dari kurban yaitu adalah penyembelihan binatang ternak dalam waktu dan syarat yang tertentu, atau dengan ketentuan yang tertulis, atau ya udah adat lah, udah turun temurun. Nah, itulah ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, lanjut, yaitu ada hukum. Perkara yang kedua itu adalah hukum, atau maksudnya tema kedua itu adalah hukumnya itu sunnah muakkad. Kebanyakan orang muslim dan mukmin itu dia itu mampu melakukan sembelih binatang ternak atau binatang kurban, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak mau. Maka dari itu kita agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat, barokah, dan lain-lain yang baik-baik, nah maka ikutlah penyembelihan, karena dari kata koroba sendiri itu adalah pendekatan diri, artinya yaitu adalah mendekatkan diri. Nah, kurban itu mendekatkan diri, dan makna lain yaitu adalah penyembelihan binatang ternak. Oke, lanjut ke tema yang ketiga. Nah, kita itu mengambil yang ada hubungan dari tema yang sebelumnya, tidak asal mengambil, biar kalian paham. Oke, yang ketiga yaitu kenapa kok ada kurban, atau permulaan dari kurban yaitu terjadi pada nggak tahu, pokoknya sebelum Masehi, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika dia dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih mimpi bahwa dia disuruh menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu pada malam ke-8 Zulhijjah sampai malam 10 Zulhijjah, yaitu dia sebanyak 3 kali. Jadi 3 hari berturut-turut itu disuruh. Nah, maka dari itu karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang taat kepada Allah dan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tapi dia masih bingung, ini mimpi dari setan apa dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena dia taat, kemudian dia berpositif thinking. Nah, maka dari itu Nabi Ibrahim menepati dari mimpi itu, yaitu mengajak Nabi Ismail untuk disembelih. Nah, saat mau disembelih, tiba-tiba tangan Nabi Ibrahim terhenti, kemudian ada kambing, yaitu sebagai ganti barang sembelih dari Nabi Ismail, agar Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Oke, lanjut, yaitu tema keempat, yaitu waktu dari kurban sendiri, yaitu adalah 10 Zulhijjah. Kenapa kok 10 Zulhijjah? Karena penyembelihan Nabi Ibrahim sendiri itu terjadi pada 10 Zulhijjah. Nah, kenapa kok malam 8? Malam 8, 9, 10 itu memperingati puasa nggak apa? Nah, itu Arafah kalau nggak salah ya, pokoknya itulah kenapa dimulainya dari malam ke-8 dan mimpi terakhir malam ke-10. Hari ke-10 itu baru melakukan. Oke. Dan adapun hari tasyrik, maksudnya hari tasyrik tidak boleh
berkurban, tidak boleh nggak boleh berpuasa itu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu 3 hari setelah kurban. Oke. Dan apabila kalian menyembeli hewan binatang ternak itu ya nggak apa, tapi apabila kalian menyembelihnya di luar 10 Zulhijjah, itu di luar 10 Zulhijjah itu bukan termasuk sembelih kurban, sembelih biasa, itu termasuk sembelih biasa, bukan kurban. Oke, lanjut tema terakhir, yaitu syarat dan ketentuan agar sah binatang ternak kita untuk disembelih. Apa saja sih? Nah, ini salah satunya yang pasti harus diperhatikan. Kalau yang tadi sih, yang pertama biar kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu kita harus mau mengikuti penyembelihan. Oke, jangan ikut makan doang. Oke. Yang ketiga yaitu adalah kisah-kisah Nabi Ibrahim ketika mendapat mimpi, dan kita dapat mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim sendiri. Dan yang keempat ya tadi itu tentang hari-hari tasyrik. Oke, yang terakhir ini harus kalian perhatiin, takutnya hewan-hewan kalian salah. Oke, di sini ada 6 hewan ternak, binatang ternak, yaitu domba, kambing, sapi, kerbau, unta. Oh, ada lima. Maaf. Oke, yang pertama yaitu kita memulai dari domba. Domba itu kalian jangan minimal. Maksudnya setahun, nggak apa sih lebih, tapi udah setahun, jangan sampai 2 tahun. Kalau setahun pas belum ganti gigi, belum ganti gigi, masih jangan. Makanya 1 tahun lebih itu nggak apa, penting udah 1 sampai 2 tahun. 2 tahun pas nggak apa sih, 2 tahun ya nggak apa. Nah, tetapi itu harus ketentuannya harus ganti gigi. Oke, ganti gigi atau dinamai musinah. Oke, yang kedua yaitu kambing, harus sekurang-kurangnya itu 2 tahun. Sapi atau kerbau juga sekurang-kurangnya itu 2 tahun. Dan unta itu sekurang-kurangnya, jangan lebih, yaitu 5 tahun. Oke. Dan kecacatan yang tidak kenapa kok gak bisa sah, karena biasanya ada kecacatan. Nah, dalam ketentuan itu umur dan cacat. Maksudnya cacat ya cacat fisik. Yang pertama yaitu adalah sakit mata atau buta. Yang kedua yaitu sakit-sakitan, tidak sehat. Yang ketiga pincang dan kurus. Yang terakhir yaitu berumur sudah tua sehingga dia tidak mempunyai sumsum. Nah, yang dibutakan oleh orang-orang itu biasanya sumsum. Oke. Cukup sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.